jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya sepanjang minggu ini saudara sudah menerima berkat Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita mau mensyukuri segala berkat Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita memberikan penyembahan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, saja kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga saat ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah kami, mengurapi setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, di rumah-rumah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berhadirat, Engkau yang bertahta. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu setia menolong kami. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Engkau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi dari awal kita katakan, terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, sangat mungkin bagimu. Haleluya Yesus, bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat kita berdaya, saat kita berdaya, kami percaya Tuhan kuasa-Mu sempurna. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu saudara. Mujizat itu bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, sekali lagi saudara katakan, saat tak berdaya kuasa-Mu Tuhan. Amin. Oh haleluya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku mujizat itu nyata. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat jadi bumi. Mari saudara dengan iman sama-sama kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji nama Tuhan. Saudara, tiba saatnya kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Penasehat Dia. Tiada sungguhnya tiada mustahil. Oh Tuhan pencipta langit bumi. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuatan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sungguhnya tiada mustahil. Sama-sama katakan, bilurnya sungguh heran. Bilurnya
Asal percaya saja. Semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, 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 amin. Bilurnya sungguh heran, haleluya. Bilurnya, bilurnya membawa, amin. Asal percaya saja. Semua sakit hilanglah oleh darah Yesus. Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kasihnya, kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu, katakan haleluya, 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 haleluya. Kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari saat ini kita mau datang sujud di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Makasih. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Baru Yesus, Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman, Kau
mustahil bagimu, yang mustahil, amin, bagi Yesus. Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu, Yesus, Yesus ku percaya padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk hadirat-Mu yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan diri kami Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh dilayakan untuk duduk di ujung kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, bersama istri saya menyapa saudara pada hari ini. Kita bersama-sama kembali di dalam ibadah hari Minggu kita ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara jemaat yang ada di rumah, yang ada di sini, dan juga saudara-saudara yang dapat mengikuti ibadah online kami ini. Kami menyapa saudara, salam sejahtera Tuhan memberkati kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema keluarga yang utuh. Keluarga yang utuh atau keluarga yang harmonis, keluarga yang satu, ya, akan mengalami berkat Tuhan yang spesial seperti keluarga daripada Nuh. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang pertama saya ingin membaca lebih dahulu. Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Ya, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, ya, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. ya. Masuklah engkau dan seisi rumahmu. Firman Tuhan kepada Nuh. Artinya ketika penghukuman air bah itu terjadi, Nuh dan seisi rumahnya selamat di dalam bahtera. Kenapa? Karena keluarga Nuh adalah keluarga yang utuh. Ketika semua keluarga jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam hawa nafsu, jatuh di dalam tindakan kekerasan, maka Nuh didapati hidup benar dan hidup bergaul dengan Tuhan dan hidup dengan tidak bercela. Dan itu menular kepada istri, anak laki-lakinya 3 dan anak mantunya 3 juga. Sehingga mereka secara utuh 8 orang anggota keluarga diselamatkan dari penghukuman air bah. Mereka tidak mengalami kebinasaan dari hujan air bah itu, tapi mereka mengalami keselamatan. Sehingga cerita itu sampai hari ini sangat mengesankan hati saya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat gemar menyelamatkan kita sebagai keluarga yang utuh. Selain Nuh sekeluarga, saya melihat Alkitab menceritakan bahwa Tuhan sudah sangat ingin memang menyatakan kepada kita sekalian bahwa Tuhan sangat mendambakan kita seisi rumah selamat. Seisi rumah itu semuanya masuk di dalam rencana Allah yang indah untuk diselamatkan. Seperti dalam Kisah Rasul dikisahkan, ketika Kornelius menjadi percaya dan bertobat,
menerima Yesus Kristus, Alkitab berkata Kornelius seisi rumahnya itu dibaptis, seisi rumah menjadi percaya. Juga Lydia seisi rumah. Juga kepala penjara Filipi juga seisi rumah. Mari kita baca dulu Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ya, Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. ya, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. ya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Seisi rumah Lydia. Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 34. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, Ya. engkau dan seisi rumahmu. Nah, engkau dan seisi rumah. Betapa Tuhan merindukan seisi rumah. Seperti Nuh seisi rumah. Menjadi keluarga yang utuh, yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita sekarang menjelang akhir zaman kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang sangat dekat sekali. Tuhan juga ingin menyelamatkan kita. Tapi bukan hanya kita sebagai kepala keluarga, bukan hanya saya sebagai kepala keluarga, tapi seisi rumah saya itu mau diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya di akhir zaman ini Tuhan berkata supaya bapak-bapak kembali kepada anak-anak, anak-anak kembali kepada Bapa. Terjadi hubungan keluarga yang harmonis, yang utuh. Suami dan istri, orang tua dan anak. Sebab Tuhan menghendaki kita selamat seperti Nuh sekeluarga. Ya. Ini memang sudah dekat sekali kedatangan Tuhan yang kedua kali, walaupun banyak orang tidak percaya. Walaupun seperti yang dinubuatkan oleh Alkitab bahwa nanti akhir zaman banyak orang mengejek. Kok kamu selalu katakan dekat sudah datangnya Tuhan, tapi ini buktinya mana? Tuhan sampai sekarang seperti biasa saja, bilang datang tidak pernah muncul. Tapi Alkitab berkata Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Tuhan tidak pernah tidak menepati janji. Petrus mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan itu panjang sabar menunggu. Ya. Tapi walaupun dia panjang sabar, ketika waktunya tiba, sabarnya Tuhan itu bisa diganti dengan kekerasan keadilannya untuk menghukum bagi mereka yang tidak mau bertobat. Kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 8 dan ayat 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah lalai. Walaupun ada orang pikir, aduh Tuhan sudah lupa janjinya ini. Terus Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. oh, tidak pernah lalai Tuhan. Tidak, kata Alkitab, Tuhan tidak pernah lalai. Lanjut. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah, panjang sabar. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan itu tepat waktu. Saya melihat kesabaran Tuhan itu luar biasa. Karena pada zaman Nuh
Nuh waktu diperintahkan buat bahtera, sampai selesainya bahtera itu makan waktu kurang lebih 120 tahun. Dan itu Nuh terus memberitakan kebenaran, menginsafkan manusia. 120 tahun itu waktu yang digunakan Nuh untuk melakukan perintah Tuhan membangun bahtera, dimanfaatkan oleh Tuhan memakai lidahnya Nuh untuk memberitakan kebenaran, memberikan peringatan, tapi itu tidak didengar orang pada zaman itu. Semua mati binasa dengan air bah. Tuhan menunggu, Tuhan sabar. Dan kalau Tuhan belum datang, itu tidak berarti Tuhan lalai menepati janji. Tuhan pasti menepati janji. Sebab ada yang mau dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan mau memulihkan rumah tangga. Tuhan mau mempersatukan keluarga, sehingga keluarga itu jadi utuh. Tuhan mau memperhatikan gerejanya, agar gerejanya yang dibeli dengan korban nyawanya sendiri itu diselamatkan. Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata, Kristus sekarang masih harus tinggal di surga. Untuk apa? Sampai kepada pemulihan total. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya, sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi Yesus masih tinggal di sorga. Ya, pemulihan segala sesuatu dimulai dari gereja. Jadi permulaan yang dikerjakan, dipulihkan adalah gerejanya. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata, penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Sebab Tuhan mau memulai, yang pertama ini adalah gerejanya. Berbicara gereja Tuhan itu berbicara keluarga. Sebab gereja adalah kumpulan orang-orang yang utuh di dalam satu keluarga. Itu yang mau diselamatkan. Gereja yang diperoleh oleh pengorbanannya. Itu sebabnya dikatakan Petrus tadi, penghakiman dimulai dari rumah Allah. Siapa rumah Allah? Kita, gereja. Nah, kalau bicara gereja, berbicara tentang keluarga. Rumah tangga itu gereja. Gereja tadi rumah tangga. Nah, kalau gereja atau rumah tangga tercerai-berai, tidak utuh, pecah, ada keretakan antara orang tua dan anak, ada keretakan antara suami dan istri, maka gereja itu tidak bisa bertahan. Rumah tangga tidak bisa bertahan. Itulah sebabnya Tuhan mempunyai beban yang tadi saya awali kata gemar sekali menyelamatkan kita sekeluarga. Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ya, jadi yang mau dipulihkan dulu keluarga, rumah tangga, gereja. Ya, iblis tahu apa yang dia bisa hancurkan. Kalau dia mau hancurkan gereja, dia tahu apa. Jadi iblis tahu kalau mau menghancurkan gereja Tuhan itu cukup hancurkan rumah tangga. Berarti gereja hancur. Dia tidak usah
pergi pecah perang dunia ketiga. Tidak perlu perang dunia ketiga untuk menghancurkan gereja. Hancurkan rumah tangga dari orang Kristen. Hancurkan rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Maka gereja hancur. Keluarga yang utuh itu adalah kerinduan Tuhan. Gereja kalau mau kuat, maka keluarga harus keluarga yang utuh. Makanya kalau Tuhan belum datang sampai hari ini, Tuhan itu mau memulihkan nomor satu keluarga, rumah tangga. Bapak kembali kepada anak-anak kembali kepada bapak. Suami istri bersatu, rumah tangga jadi harmonis. Tuhan Yesus segera datang pada kali kedua. Kita berada di penghujung akhir zaman. Maliaki 4 ayat 5 sampai ayat 6. Ini yang mau diminta Tuhan untuk dipulihkan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Lanjut. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, dan anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Terus, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Lukas 1 ayat 17. Dan ini tugas daripada Yohanes Pembaptis. Sebelum datangnya Tuhan pertama kali, dan ini juga tugas Yohanes Pembaptis memberitakan kepada kita menjelang datang Tuhan yang kedua kali, yaitu supaya bapak-bapak kembali kepada anak. Ini pemulihan. Keluarga yang dipulihkan menjadi keluarga yang utuh. Silakan dibaca. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Hati bapa-bapa kembali pada anak-anak. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Orang yang belum bertobat, durhaka, kembali dengan pikiran yang benar, bertobatlah supaya tidak ada yang binasa. Terus, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, suatu umat yang layak. Gereja harus menjadi suatu umat yang layak ketika Tuhan Yesus datang, menjadi mempelai perempuan Tuhan yang tidak ada cacat, tidak ada celah, layak di mata Tuhan. Tidak ada cacat, tidak ada celahnya. Gereja yang sempurna. Nah, karena itu gereja harus layak. Bagaimana supaya kita layak? Itu tadi, bapak-bapak kembali pada anak-anak, anak-anak kembali pada bapak-bapak. Suami dan istri menjadi utuh. Ya. Jangan suami istri itu tidak mau berdamai. Jangan orang tua, bapak-bapak itu keras terhadap anak, tidak tahu mengasihi anaknya. Jangan anak-anak tidak tahu menghormati orang tua, mengasihi orang tua, taat kepada orang tua, berterima kasih pada orang tua. Ada itu anak-anak yang sudah berumah tangga, orang tuanya dijadikan seperti pembantu, menjaga anaknya, cucunya, sementara itu dia pergi kerja. Ada anak-anak yang orang tuanya disuruh membantu pekerjaan di rumah karena saya mau kerja di kantor. Nah itu ada juga anak-anak yang mampu
tapi sangat merepotkan kalau ini orang tua tinggal di rumah. Jadi orang tuanya dimasuk ke panti jompo. Lalu di panti jompo ditanya sama 2 orang kakek dan nenek ini, apa tidak ada rumahnya? Apa tidak ada anak? Ada. Kami sengaja dimasukkan di panti jompo ini supaya anak-anak bisa longgar, tidak ngurus kami. Ini anak-anak tidak tahu terima kasih. Saya seringkali katakan, kalau kita bisa mengasuh orang tua kita, kita bayar hutang. Kalau orang tua sakit, kita biayai pengobatan sakitnya. Itu bayar hutang. Anak-anak itu tidak pernah lunasi hutangnya sama orang tua. Sampai kapanpun tidak bisa lunas. Makanya ada pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Tidak pernah. Orang tua lebih baik dia tidak makan daripada anaknya tidak makan. Tapi anak sebaliknya, apa bisa begitu? Lebih baik saya tidak makan daripada orang tua saya tidak makan. Ini waktunya Tuhan mau memulihkan kita. Terjadi orang tua yang berbalik kepada anak, anak pun berbalik kepada orang tua. Sebab dengan jelas 2 Timotius 3 mengatakan, anak berontak pada orang tua, tidak tahu mengasihi. Ini keadaan akhir zaman. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, berontak sama orang tuanya. Lanjut. Dan tidak tahu berterima Nah kasih. ini banyak anak-anak tidak tahu terima kasih sama orang tua. Saya tadi bilang, kalau kita bisa merawat orang tua, membawa dia ke dokter kalau sakit, membiayai pengobatannya, itu bayar hutang. Hutang yang tidak pernah lunas. Lanjut tadi. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, Ya. tidak mau berdamai, Ya. suka menjelekkan orang, Ya. tidak dapat mengekang diri, Ya. garang, Ya. tidak suka yang baik, Ya. suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Ya. Allah. Jadi Tuhan mau mengadakan suatu pemulihan. Karena itu mulailah orang tua, didiklah anakmu. Didik itu beda dengan dimarah-marahi, dengan dipukul saja, dibentak-bentak, dihajar. Beda, saudara. Didik itu dengan kata-kata, didik itu dengan keteladanan. Saya ingin baca dulu Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Dalam bahasa Indonesia, didiklah orang muda menurut apa yang patut. Lanjut. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan Ya, itu. sampai masa tua, anak yang dididik dari muda tidak akan menyimpang. Di dalam bahasa Inggris terjemahnya bukan sudah orang muda, pemuda, tapi masih kecil, masih anak, child. Itu dididik, terjemahan bahasa Inggrisnya. Tapi terjemahan bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa Mandarin, itu bukan anak, lebih kecil dari anak. Namanya balita. Ya.
Jadi balita, oltong itu lebih kecil dari anak, dididik mulai dari balita, maka sampai tua dia tidak akan menyimpang dari jalan yang benar. Jadi dari kecil, dari anak diberitahu, kamu jadi anak yang baik ya. Ceritakan, jangan jadi anak yang jahat ya. Kalau jadi anak jahat, nanti Tuhan tidak suka dan dihukum seperti zamannya Nuh. Ya, dia akan serius dengar. Betul, masuk itu, masuk, dididik. Orang tua jangan salah asuh. Nanti tunggu kalau sudah jadi pemuda, jadi pemudi, terus mulai dikerasin. Oh, tidak bisa gini, tidak bisa begitu. Jangan keluar ini, dipukul, ditampar, sakit hatinya. Ya. Sedangkan Alkitab bilang, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Coba baca di Kolose 3. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kitab Kolose pasal 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Ya, jangan sakiti hati anak, supaya jangan tawar hatinya. supaya ia tidak tawar. Jangan dihajar seperti mau dimatikan. Ini bapak yang terlalu keras. Didiklah di dalam keteladanan. Didiklah dengan nasihat yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya. Dan sebaliknya anak-anak, dengarkan apa kata ayahmu. Jadi timbal balik. Papa mendidik, anak mendengar. Ya, coba Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, Ya, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. dengarkanlah didikan daripada orang tua, seorang ayah. Terus, Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. nah itu ilmu yang baik, itu nasihat yang baik. Terus, Janganlah meninggalkan petunjukku. ya, Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, ya, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, Ya. biarlah hatimu memegang perkataanku, ya. berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, sekian. Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, Ya, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. ya, Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, ya, kalungkanlah pada lehermu. ya, Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. ya, Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. ya, Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. ya. Sekian. Saya ingat ketika baru-baru ini saya menceritakan tentang penghukuman yang dialami oleh manusia di zaman Nuh. Tetapi Nuh selamat karena di zaman itu semua orang jahat, semua orang melakukan tindakan kekerasan tidak betul, dan cuma Nuh tidak. Sehingga Nuh dan anak-anaknya masuk di dalam bahtera. Ya. Saya sebutkan cucu saya punya nama. Saya bilang, Kenneth harus jadi anak baik. Jangan jadi orang jahat, semuanya mati. Ya, kena air bah. Tapi anak-anak yang baik seperti anaknya Nuh. Siapa namanya? Dia langsung sebut Sem, Ham, Yafet. Saya bilang, good. Makanya Sem, Ham, Yafet ada di dalam bahtera tidak mati, selamat, dilindungi Tuhan karena anak baik. Dengar-dengaran, kamu jadi anak baik ya. Dia serius. Dia jawab, serius, dengan mantuk-mantuk. Ya. Masuk itu didik dari kecil. Itu cucu, dulu anak. Masuk.
Dan nanti kamu ajar adikmu ya, jadi anak baik ya. Ya. Oke. Apakah anak kita tidak bisa dipukul? Bisa. Dipukul bisa, jangan mati, kata Amsal. Anak yang kau hajar dengan rotan itu tidak mati. Asal kau hajar dia untuk kebaikan, karena kasih seperti Bapa di sorga. Allah kita itu Allah yang penuh kasih dan menghajar orang yang salah. Tapi bukan untuk kematian kebinasaannya. Di dalam Wahyu 3 jemaat Laodikia ayat 19 Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi ia ku hajar. Ya ku tegur dulu, kalau tidak mau ditegur ya dihajar. Dalam Ibrani 12 dikatakan, bapak-bapak di dunia ini akan menghajar anaknya pada waktunya kalau salah, terlebih bapak yang di sorga. Tapi bukan dengan nafsu sampai anak itu mati dipukul dihajar, tidak seperti itu. Untuk kebaikannya. Ibrani 12 mengatakan, di manakah ada anak tidak dihajar oleh bapaknya kalau salah? Kecuali anak gampang. Anak gampang itu anak haram. Tapi kalau anak sendiri dihajar, itu tanda kasih. Boleh. Justru papa, mama harus melihat itu. Kalau salah tegur, itu kasih. Ya, barang siapa ku kasihi, ku tegur. Tegur dulu, kalau tidak mau ditegur, nanti dihajar. Itu namanya sayang. Sehingga anak-anak kita didapati jadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang tahu bahwa sekarang aku sedang dididik ayahku, supaya aku nanti jadi anak yang berkati Tuhan. Dinasihati, terima. Dihajar, tidak marah, dia tahu. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. didikan Tuhan kepada kita ada. Didikan kita seorang ayah kepada anak kita ada. Tapi bukan kekerasan, bukan yang menimbulkan sakit hati anak. Lanjut. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. ya kalau Tuhan juga menghajar orang yang dikasihi. Kalau ayah itu mengasihi anaknya, dia hajar pada waktunya. Terus Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya, Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? ya, Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, Ya. tetapi anak-anak gampang. ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, Ya, dan mereka kita hormati. ya, Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, Ya. supaya kita boleh hidup? ya, Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. ya. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, Nah, supaya kita beroleh bagian dalam ayat kekudusannya. 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, Iya. tetapi duka cita. Jadi orang tua mendidik anak, jangan diabaikan. Jangan orang tua itu masih pagi uang, itu aja dikejar. Uang. Tidak pernah ketemu anak. Anak pulang, papa ndak ada. Nggak pernah ketemu. Papa pulang sudah malam, anaknya sudah tidur, nggak ketemu. Besok pagi sudah ke kantor, ke tempat kerja, nggak ketemu anak. Anak pergi sekolah. Ini rumah tangga yang bagaimana kalau nanti anaknya besar nggak betah.
Tidak betah, nggak mau tinggal di rumah. Sukanya aku bermalam situ ya sama temanku ya, aku bermalam situ ya. Rumahnya tidak ada rasanya, tidak ada harmonisan, tidak ada keluarga yang utuh. Home sweet home. Nggak ada cengkerama, nggak ada senda gurau. Orang tua hanya kerja, tidak tahu keadaan anaknya. Ada lagi sekarang, orang tua cari enak tuh. Apa itu cari enak? Kan sekarang anak-anak kebanyakan online sekolahnya, ya atau enggak? Ya, nah, online. Dari anak SD, sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi, semuanya online. Ada orang tua bilang begini, tidak usah disekolahkan, toh online lebih baik, aku ngajar lebih baik daripada kasih masuk sekolah cuma di rumah pakai laptop. Ini orang tua tidak baik, tidak bijaksana. Loh, anak itu sudah mesti sekolah, kasihan kelas 1 tidak disekolahin karena online. Sekarang kelas 2 mestinya tidak disekolahin lagi. Nanti kalau masih corona, masih sekolah begini, kelas 3 tidak disekolahin lagi. Terus tahu-tahu orang tua pindah kota, mau masuk sekolah di kota yang baru, apanya yang dicari? Apanya yang dicari? Keterangan. Paling tidak sudah pindah sekolah, dari ini mau ke sana, ke kota anu. Juga dilampirkan hasil kerjanya. Sekolah online, sekolah resmi, disekolahkan, ada guru bergantian. Mereka di laptop bisa melihat teman-temannya, ya toh? Ada kurikulum. Lah ya kalau di rumah papa mama kalau pas lagi tidak sejahtera ya ada anaknya diabaikan, kasihan tuh anak itu. Keadaan kita harus seperti ini, disekolahkan. Kalau satu waktu orang tuanya mesti pindah ke luar negeri jadi duta besar, atau jadi apa, konsul jenderal, atau jadi apalah ya, atau tugas dari perusahaan, dan anak itu mesti ikut. Mau masuk sekolah di sana, di Belanda atau di Inggris atau di Amerika atau di mana, mau masuk sekolah di sana, lah apanya diminta? Surat keterangan dari sekolahnya, pindah kelas berapa, angka rapornya. Nah ya kalau kamu tidak sekolahkan anak di rumah, kamu bilang lebih baik saya daripada guru, tidak masuk akal. Guru adalah guru, guru sekolah, sekolah guru, tahu dia bagaimana mengajari anak, walaupun online. Lah ya walaupun online, mereka sekolah, mereka merasa saya sekolah. Apalagi saya lihat cucu saya dikasih pakaian seragam. Jadi waktu sekolah itu mereka pakai seragam walaupun di rumah. Ya kena keadaan. Lah wahai anak-anaknya tidak disekolahkan karena orang tua berpikir lebih baik aku sendiri yang ngajar anak. Oke, kamu bisa ngajar anakmu, tapi kan terbatas. Kamu tidak pernah dididik menjadi guru. Gitu ya, betul ya? Nah makanya orang tua, sekolahkan anakmu, walaupun itu online. Belikan laptop, adakan itu, otomatis anak jadi pinter. Dia juga tidak minder. Seumur begini saya belum sekolah.
Ya, kalau corona ini, COVID ini lama, orang terus mesti di online, bagaimana? Tidak disekolahkan sampai umur 10. Terus tahu-tahu pindah kota. Di sana tidak bisa masuk sekolah karena tidak ada ijazahnya, tidak ada rapornya, tidak ada apanya, tidak ada keterangan pindah. Ini orang tua mesti bijaksana. Kita didik dia di rumah dengan ajaran yang baik sesuai Alkitab. Tapi kita didik dia juga untuk sekolah yang memang harus sekolah seperti yang biasanya kita semua sekolah. Nanti kita bimbing kalau dia kurang mengerti. Kan enak sekali sebetulnya. Kadang-kadang orang tua tidak bijaksana. Antara orang yang berpendidikan dengan tidak itu ada beda. Itu secara sekolah umum. Sekarang ibadah. Aduh, saya tidak mau ibadah kalau cuma YouTube, tidak terasa. Pak Pendeta, mesti kita ibadah di gereja, di gedung ibadah maksudnya. Dan tidak rasa kalau cuma YouTube. Tidak rasa kalau cuma Zoom. Ya, ketemu melalui Zoom, ibadah doa bersama, menyanyi bersama. Ya, itu kan jumpa melalui Zoom. Beda rasanya daripada sama sekali tidak mengikuti Zoom, tidak mengikuti ibadah, baik itu online, YouTube dan sebagainya. Karena alasannya aku tidak rasa pas kalau tidak di gedung gereja. Jadi banyak itu, banyak yang berpendapat begitu. Saya juga merasakan beda. Kalau kita ngumpul di gereja, beda. Iyalah, kita akui beda. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan, kita ikuti dulu. Kita mensyukuri ada media ya yang Tuhan sediakan. Sehingga kita bisa punya ibadah di rumah. Nah, sekarang berbicara pemulihan keluarga. Kumpullah suami, istri, anak. Mari kita sedang beribadah. Kalau anakmu 5, kan jadi 7 orang. Kalau anakmu 6, kan 8 orang diselamatkan seperti Nuh. Jadi tepuk tangan, menyanyi betul, mengikuti apa yang di layar yang kamu lihat, entahkah layar televisi, entahkah itu laptop. Kalau pemimpin pujiannya bilang mari kita bergandeng tangan, lah ya suami, istri, anak gandengan tangan. Kan utuh, harmonis. Rasanya juga sama, 2-3 orang berhimpun dalam nama aku ada di situ. Tapi aku tidak bisa Pak Pendeta, cuma di rumah tidur aja. Cuma istrinya yang sendiri ikut. Coba, saya menyaksikan pelayan Tuhan yang ada di jemaat yang biasa melayani perjamuan suci. Di awal-awal kita, dia melayani perjamuan suci online. Saya pimpin perjamuan suci online. Saya melihat dia pakai dasi di rumahnya seperti di gereja, pakai pakaian bagus. Dia bagikan sama anak, sama istri perjamuan kudus. Sama, dia merasakan ini momen yang Tuhan izinkan ibadah seperti ini. Dia syukuri masih bisa dengar firman, masih bisa memuliakan Tuhan lewat nyanyian pujian. Mereka bersaksi, mengirimi saya laporan WhatsApp. Kita mensyukuri apa boleh buat, tapi kita mengalami berkat juga. Sama waktu kami di gereja, gedung gereja. Saya bilang puji Tuhan. Sama dengan sekolah.
Orang tua mesti bijak. Sekolahkan anakmu. Kata orang tua itu, "Nggak usahlah, situasi begini, cuma online. Toh nanti satu waktu saya mesti berangkat ke luar negeri, atau berangkat antar dalam negeri, kota-kota lain. Nanti di tempat lain itu kamu tidak diterima itu anak sekolah, tidak ada keterangan pindah. Mau lanjutkan bagaimana? Kan kasihan itu anak." Makanya orang tua disuruh apa? Bijak. Didik anak. Jangan abaikan. Buat saya, pendidikan formal itu di sekolah sangat penting. Dididik dalam rohani sangat penting. Semuanya kita harus lakukan sebagai orang tua. Diupayakan. Itu titipan Allah kepada kita. Kalau Allah tidak izinkan kita punya anak, kita tidak punya anak. Kalau Allah mengizinkan kita mempunyai anak, Allah titipkan itu anak. Untuk satu waktu anak itu ada di Bukit Sion, di Yerusalem baru bersama orang tuanya. Ya. Karena itu disuruh juga anak jadi bijak. Bijak. Anak itu harus memelihara perintah ayahnya, kata Amsal 6 tadi. Anak yang bijak. Ya. Coba baca Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal anak itu mesti patuh sama orang tua juga. Tapi orang tua jangan lupa, kita juga patuh kepada bapak kita di sorga. Kalau orang tua tidak patuh sama bapak di sorga, itu anaknya juga. Apa yang dia tabur itu yang dituai. Anaknya juga tidak akan menjadi anak yang taat pada orang tua yang patuh. Terus, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu satu perkara yang sangat indah. Keluarga harmonis, keluarga utuh. Home sweet home. Papa ke utara, mama ke selatan. Bangun pagi, papa ke kantor. Mama juga kerja ke kantor. Anak ngatur sendiri ke sekolah. Pulang orang tua karena terus memburu uang katanya untuk anak, uang. Pulang anaknya sudah tidur, tidak ketemu. Besok tidak ketemu lagi. Tidak ada rasanya berkeluarga. Ini salah asuh. Lewat firman Tuhan hari ini di mana saya berbicara tentang keluarga yang utuh yang mau diselamatkan. Kita ada di penghujung akhir zaman. Bapak-bapak, kembalikan hatimu kepada anakmu. Suami, kembalikan hatimu kepada istrimu. Istri, kembalikan hatimu kepada suamimu. Demikian anak, kembalikan hati kepada papa dan mama. Ini keluarga yang utuh. Betah di rumah. Jangan anak itu tidak betah di rumahnya. Karena tidak ada rasa. Tinggal di rumah itu tidak ada rasa. Rasa apa ya? Tidak ada. Papa keluar tidak pamit sama mama. Mama keluar tidak pamit juga. Pulang dua-dua sama-sama tidak ngobrol. Satu Timotius 3 ayat yang keempat. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadilah teladan
kepala keluarga yang baik. Jangan bangkitkan amarah pada anakmu. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ya, jangan sakiti. Ya. Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah ini istri harus menundukkan diri. Apa ndak boleh ngomong, ndak boleh beri saran? Boleh, asal dengan cara yang bagus. Tidak memaksakan diri untuk harus diterima suaminya. Tapi kalau suami juga tidak bisa terima, diterangkan dengan baik, kenapa tidak? Lanjut. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itu dalam Tuhan. Keluarganya utuh. Berkatnya turun. Berkat dari Tuhan turun. Buah kandunganmu diberkati. Ladangmu dimanapun diberkati. Kembali dulu ke rumah. Ya. Jadi Tuhan menginginkan kepala keluarga yang baik, tidak menyakiti hati anak. Orang tua jangan salah asuh. Ini pemulihan gereja, pemulihan keluarga. Karena gereja terdiri dari rumah tangga. Rumah tangga yang kuat, tidak terpecah-pecah, utuh. Ya, sampai nanti kedatangan Tuhan. Ibrani 12 ayat 22 mengatakan, kumpulan meriah di Bukit Sion. Anak-anak sulung yang namanya terdaftar di dalam sorga. Saya katakan kepada cucu saya satu yang sudah SMA, mereka tunggu-tunggu saya untuk baptis. Saya bilang, Opa sudah rindu sekali untuk membaptis kamu ya. Sabar sedikit ya, karena dia ada di kota lain. Sabar ya. Kita berdoa, juga ada jemaat kaum muda yang mau dibaptis. Sabar ya. Ya, sedikit waktu. Bertekun. Kan senang sekali. Jangan mau lihat kehancuran anak-anak. Suami, kepala keluarga, jangan mau lihat kehancuran pernikahanmu. Demikian juga istri. Saya akhiri, kita baca 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, Ya. mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan Ya, istrinya. kalau ada suami yang keliru, nyimpang dari firman, istrinya apa? Langsung tolak pinggang. Hah? Dibentaknya suami, jadi marahi, dipentung. Ini tidak alkitabiah namanya. Mestinya bagaimana? Coba dibacain. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, Ya. perhiasanmu janganlah secara lahiriah, Nah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan gimana pakaian itu yang indah-indah. mengepang-epang rambut? Perhiasan mas, masa ndak boleh? Masa ndak boleh berias? Masa ndak boleh pakai emas? Boleh saja, jangan berlebihan. Lanjut. Tetapi perhiasanmu ialah manusia Ini batinia. yang Tuhan cari. Perhiasan batinia, inner beauty, kecantikan yang di dalam. Itu perhiasan seorang istri. Lanjut. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, Ya. yang berasal dari roh yang lemah lembut Iya. dan tentram, Iya. yang sangat berharga di mata Allah. Oh, seperti siapa? Sarah kepada Abraham. Terus, Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, ya, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. ya,
mereka tunduk kepada suaminya. Tunduk kepada suaminya. Lanjut. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Taat sekali Sarah itu sama Abraham. Apa Sarah tidak pernah keliru sama Abraham? Pernah. Tapi ada saling memaafkan, saling mengampuni. Itu baru jadi. Apa ada orang tua pernah salah sama anak? Pernah, saya minta maaf ya, papa salah. Begitu juga anak, minta maaf sama papa kalau salah, minta maaf sama mama kalau salah. Harus ada roh mengampuni, pengampunan dalam rumah tangga. Terus, dan menamai dia tuannya. ya ini udah gampang loh, istri bilang sama suaminya, engkau adalah tuan saya, majikan saya, tuan. Sarah bilang sama Abraham, Tuan Abraham. Lanjut. Dan kamu adalah anak-anaknya. Iya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah, ayat yang ketujuh. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. hiduplah bijaksana sama istrimu. Bijaksana. 6 ayat untuk istri, 1 ayat untuk suami, tapi sangat penting bijaksana. Lanjut. Sebagai kaum yang lebih lemah. Kaum yang lebih lemah, Hormatilah mereka hormati mereka sebagai apa? teman pewaris. Sama-sama akan mewarisi kerajaan sorga. Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya, selamat utuh. Itu waktu begitu Tuhan sudah lihat orang tidak pada bertobat, walaupun diingatkan oleh Nuh. Sekarang Tuhan bilang, Nuh, masuklah seisi rumahmu. Begitu Nuh masuk, Tuhan kunci pintunya, hujan turun. Ya, Tuhan gemar sekali menolong kita. Bangsa Israel masuk rumah yang keluar, malaikat El-Maut akan jalan. Sebelumnya mereka harus berkorban binatang korban, dan mereka melaburi di ambang pintu atas dan kiri kanan dengan darah binatang, persembahan binatang Paskah itu. Dan mereka akan selamat. Malaikat El-Maut lihat ada tanda darah, tidak ada penghukuman, tidak ada kebinasaan, tidak ada kematian di situ. Dunia sudah diambang kepunahan. Tuhan mau menyelamatkan gereja. Gereja terdiri dari rumah tangga, keluarga. Keluarga yang utuh akan membuat gereja utuh. Mau dihancurkan? Tidak usah perang dunia ketiga. Iblis tahu ini, rumah tangga kita. Ya, yang terakhir ini, kehancuran bumi sudah dekat. Inilah waktunya gereja dipulihkan, yang rumah tangga dipulihkan. Sefania 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Ya. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ya. Dengar, hari Tuhan pahit. Ya. Pahlawan pun akan menangis. Sudah dekat hari Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan mau lihat keluarga, anak istri kita hancur. Kan kita tidak mau melihat anak kita dalam penghukuman. Alangkah indahnya keluarga yang utuh. Itu yang dipulihkan. Itu yang membuat Kristus masih harus di sorga, menunggu segala pemulihan terjadi, baru dia turun. Dia datang pada kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga firman Tuhan jadi berkat untuk kita semua. Mari kita akan menaikkan nyanyian pujian penganggungan kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Dalam satu kasih dengan bersahabat
mengasihi-Mu Tuhan. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu, amin, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya ingin sekali dan merindukan ketika kita menaikkan lagu ini, menyanyikannya, saudara bersama istri yang di rumah, suami menggandeng tangan istri, dan istri menggandeng tangan anak-anaknya. Kalau anakmu lebih dari satu, di kiri dan kanan suami istri. Demikian indahnya dalam kesatuan. Tapi kalau ada jemaat dan anak yatim piatu, tidak ada orang tua, gandeng saudaramu. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, amin, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Alangkah indahnya di mata Tuhan ketika Bapak dan Ibu bergandeng tangan dan
anak-anak menggandeng tangan orang tuanya dalam satu kesatuan keluarga yang utuh. Ada kasih Bapa, saling mengampuni kita, saling memaafkan, karena tidak mungkin tidak terjadi kehilafan bagi suami dan istri dan juga orang tua dan anak. Hari ini Tuhan mengatakan, kenapa Tuhan belum datang? Jangan kita mengejek, tidak percaya firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang. Jangan. Kisah Rasul 3 tadi ayat 21 berkata, kalau dia belum datang, dia tunggu sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Dan yang terutama yang harus dipulihkan, gereja Tuhan. Gereja Tuhan berarti rumah tangga. Karena rumah tangga menjadi gereja Tuhan. Gereja Tuhan terdiri dari rumah tangga, keluarga. Dan iblis paling tahu untuk menghancurkan rumah tangga kita. Oleh karena itu, korban Yesus ditaruh di tengah-tengah keluarga, saling mengampuni, menyatu sampai Tuhan datang kembali. Kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan bersama keluarga. Walaupun bukan hadir di gereja, di gedung ibadah, saudara di rumah-rumah, Tuhan menyaksikan setiap suami menggandeng tangan istri, papa dan mama menggandeng tangan anak-anaknya. Katakan, mulai hari ini kita lupakan yang silam. Kita jadi keluarga yang harmonis. Home, sweet home. Iman, harap dan kasih ada dalam rumah tangga. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga, keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. 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 Tuhan pulihkan kami. Tuhan pulihkan kami, rumah tangga kami. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus atas rumah tangga kami. Sebelum hari itu tiba, Tuhan datang kembali. Kami boleh jadi keluarga yang utuh. Anak-anak menjadi betah di rumah. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Biar firman-Mu menjadi berkat, terukir di dalam hati kami oleh kuasa Roh Kudus kepada suami istri, papa dan mama, dan juga anak-anak, sampai Maranatha Tuhan datang. Kita mau rindukan keluarga yang utuh. Semua kami selamat, selamat seutuhnya. Bumi segera dihancurkan,
dalam tempo 1 jam. Jangan orang tua semua cari uang, anaknya diabaikan. Semoga Tuhan menolong kita. Firman Tuhan jadi berkat untuk kita sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk Tuhan, untuk saat ini, untuk firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Semoga betul-betul firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan pemulihan keluarga. Belum terlambat, masih ada waktu. Tapi itu kita harus mengerti, Tuhan tidak lalai mendapati janji bahwa Dia akan datang. Hari ini kita utuhkan keluarga. Jadi orang tua yang bijak mendidik anak sesuai dengan perintah Tuhan. Sekolahkan anak di tempat yang formal. Jadikan mereka anak yang cerdas. Masa depan mereka, jika Tuhan belum datang, mereka harus sekolah dengan baik dan bekerja dengan baik di dunia. Semoga orang tua mempunyai hikmat, kebijaksanaan teristimewa, suami-suami kepala keluarga yang baik, membimbing anak-anak dan cucu-cucunya. Tuhan Yesus memberkati kepada kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Sekali lagi mari kita bersama suami istri gandeng tangan kita. Kita melakukan itu. Kami memuji kebesaran Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan kita, bergandeng tangan suami istri, anak dan orang tua, dan kita mau menerima berkat. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Rumah tangga kita diberkati, keluarga kita utuh diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai kita jumpa di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.